wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan baik ya. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Suci pada pembelajaran matematika. Tentunya pada bagian bangun datar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harapkan anak Ibu jangan lupa berdoa ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan mempelajari bangun datar. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Kita masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melaksanakan kegiatan ini, Ibu harapkan Ananda dapat mengetahui sifat-sifat bangun datar, baik itu persegi panjang, persegi, segitiga, jejar genjang, trapesium, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Selanjutnya, Ibu harapkan Ananda mampu memahami luas dan keliling bangun datar. Oke. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus luas bangun datar. Semuanya siap belajar ya? Semangat tentunya! Nah, kita mulai dari penurunan rumus luas bangun datar. Nah, penurunan rumus luas bangun datar itu berasal dari luas persegi panjang. Dari luas persegi panjang, maka akan diturunkan menjadi luas persegi dan luas segitiga, luas jajar genjang, luas lingkaran. Nah, dari luas segitiga bisa diturunkan menjadi belah ketupat dan layang-layang. Dan luas jajar genjang juga dapat diturunkan menjadi belah ketupat dan luas trapesium. Bisa dipahami ya bagian berikut ini? Selanjutnya kita masuk luas persegi panjang. Nah, untuk langkahnya yang pertama, Ananda perhatikan persegi panjang dan persegi satuan berikut ini. Nah, ini udah ada persegi panjang dan persegi satuan ya. Langkah yang kedua, tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Oke, kita coba tutup ya, satu persatu. Ada satu persegi, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Langkah kita selanjutnya adalah berapakah persegi satuan yang dapat menutup daerah persegi panjang tersebut? Ada berapa tadi? Ayo, coba dihitung lagi ya. Langkah yang keempat, perhatikan lagi persegi panjang berikut. Nah, perhatikan ya persegi panjangnya. Selanjutnya, tutuplah sebagian persegi panjang yang diwakili oleh bagian salah satu kolom dan baris. Kolom dan baris ya. Ayo kita coba. Nih. Nah, langkah selanjutnya, dengan cara apa dapat menghitung luas persegi panjang? Dengan cara apa? Ayo. Nah, tentunya jika banyak kolom adalah P dan banyak baris adalah L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi panjang adalah, ayo, berarti rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Atau bisa juga disingkat dengan panjang diwakili dengan huruf
P dan lebar diwakili dengan huruf L. Jadi, rumus luas daerah persegi panjang adalah L sama dengan P dikali L. Kita lanjut yang kedua, luas daerah segitiga. Bagaimana kita menentukan rumusnya? Kita ikuti langkah berikut yuk. Yang pertama, gambarlah sebuah segitiga sembarang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas petak berikut ini. Ya, udah kita gambar ya, seperti ini nih, segitiga sebarang. Yang kedua, potonglah menurut sisinya. Ayo, kita potong yuk. Ya. Oke. Nih, udah dipotong ya. Selanjutnya, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Nah, yang di alas otomatis di bawah ya. Berarti sisi alasnya yang ini. Dan tingginya adalah yang ini ya. Yang keempat, potong menurut garis setengah tinggi bangunan. Bangun apa saja yang terbentuk? Ya, potong menurut garis setengah tinggi. Bangun apa saja nih yang terbentuk? Yuk kita lihat. Ayo kita potong ya. Iya. Oke, kira-kira menjadi apa nih? Iya, pada bangun segitiga, potonglah menurut garis tinggi bangun apa saja yang terbentuk. Iya, yang tingginya lagi nih kita coba potong. Ayo. Dah, kira-kira bangun apa ya? Sudah kelihatan ya? Bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Nah, dari segitiga tadi, setelah kita potong sekarang, kita bentuk lagi nih menjadi persegi panjang. Oke, dah. Berbentuk persegi panjang kan? Nah, ternyata luas segitiga ini adalah karena luas persegi panjang itu adalah yang tadi kita pelajari, L sama dengan P dikali L, maka luas segitiga adalah L sama dengan alas dikali setengah tinggi. Nah, kita ulang ya. L sama dengan alas dikali setengah tinggi. A untuk alas segitiga dan T untuk tingginya. Jadi luas segitiga adalah alas dikali setengah tinggi. Sampai di sini mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Luas persegi panjang itu sama dengan setengah tinggi dari segitiga. Sedangkan panjang persegi panjang kita jadikan alas dari segitiga. Oke, kita lanjutkan luas daerah segitiga. Ya, gambar dua buah segitiga siku-siku yang kongruen pada kertas peta. Nih, udah kita gambarkan ya, ada dua segitiga siku-siku. Selanjutnya, potong menurut sisi-sisinya. Yuk, kita potong lagi nih. Jadi udah ada dua segitiga siku-siku. Selanjutnya, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Ayo, yang mana? Nah, sebelumnya sudah kita pelajari juga ya. Yang alasnya yang ini nih, yang di bawah. Kemudian yang tingginya yang ini. Lanjut, yang keempat, susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Yuk, kita susun dan kita gabungkan sehingga dia menjadi persegi panjang. Karena dua segitiga sudah berbentuk persegi panjang, maka alas segitiga adalah A sama dengan panjang dari persegi panjang. Dan tinggi dari segitiga adalah lebar dari persegi panjang.
Jadi bagaimana dengan rumusnya? Jika rumus luas persegi panjang tadi adalah L sama dengan P dikali L, maka luas dua segitiga adalah L sama dengan alas dikali tinggi. Sehingga diperoleh rumus luas segitiga L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kita ulang ya, L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk luas jajar genjang. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan lagi nih petakannya. Untuk yang pertama, gambarlah sebuah jajar genjang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas petak. Nah, silahkan digambar ya. Nah, gambarnya hampir seperti ini. Yang kedua, potong menurut sisi-sisinya. Yuk, kita potong yuk. Nah, udah dipotong ya. Udah menjadi jajar genjang. Selanjutnya, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Mana yang sisi alas dan tingginya? Ayo, coba tebak yang mana? Nah, yang ini ya. Anak-anak sudah paham mana yang alas dan mana yang tinggi dari bangun datar. Pinter semuanya. Kita lanjutkan ya. Potong menurut salah satu garis diagonal. Ayo kita potong nih. Udah ada nih garis diagonalnya. Kita potong ya. Oke. Nih. Dah. Seperti apa? Bangun apa yang terbentuk? Iya, benar. Dua segitiga. Ternyata luas jajar genjang itu adalah 2 dikali luas segitiga. Karena ada 2 segitiga nih. Nah, dan dapat kita simpulkan karena rumus luas segitiga adalah L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, maka diperoleh nih rumus luas jajar genjang yaitu luas sama dengan 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi atau 2 dikali luas segitiga. Maka luas dari jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Nah, kita ulang ya. Rumus dari luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas dikali tinggi. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang luas daerah jajar genjang. Untuk langkah yang pertama, gambarlah sebuah jajar genjang dengan alas dan tinggi sebarang. Nah, seperti ini ya. Sekarang ini alas jajar genjangnya ada berapa kotak nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 satuan. Ya, untuk tingginya ada berapa satuan ya? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 satuan. Hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Nah, udah kita hitung tadi ya. Yang alasnya ada 6 satuan dan tingginya ada 4 satuan. Selanjutnya, potong menurut garis tinggi sehingga menjadi 2 bangun datar. Nah, kita hitung ya. Mohon maaf, kita gunting maksudnya. Nih. Bentuklah potongan tersebut menjadi persegi panjang. Kita rubah lagi nih menjadi persegi panjang. Wah, ternyata bisa ya menjadi persegi panjang. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah menjadi alasnya dan menjadi tingginya sama seperti persegi panjang. Jadi, alas jajar genjang itu menjadi sisi apa? Sisi panjang dari persegi panjang.
dan tinggi jajar genjang menjadi sisi sisi lebar dari persegi panjang. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus luas persegi panjang dapat kita turunkan lagi nih. Dapat dicari bahwa jumlah petak pada jajar genjang tersebut adalah 6 dikali 4. Nah, berapa 6 kali 4? Yaitu 24 persegi satuan. Nah, karena alas jajar genjang menjadi sisi, maka panjang persegi panjang dan tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar dari persegi panjang. Maka luas jajar genjang dapat diturunkan dari luas persegi panjang. Maka lebar dari persegi panjang tadi apa? Ayo. Panjang dikali lebar, sehingga luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Kita ulang nggak ya? Luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Selanjutnya luas daerah segitiga. Ini cara yang kedua. Yang pertama, gambar dua buah segitiga yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Nih, alasnya ada berapa satuan? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 satuan. Tingginya ada berapa satuan ya? Kita hitung nih. 1, 2, 3. Berarti ada 3 satuan. Nah, gabungkan kedua segitiga tersebut sehingga berbentuk jajar genjang. Yuk, kita coba gabungkan. Nih, seperti ini ya, sudah berbentuk ya jajar genjang. Selanjutnya, alas segitiga sama dengan apa? Benar, alas jajar genjang. Ternyata alas segitiga itu sama dengan alas jajar genjang. Dan tinggi segitiga sama dengan apa? Ayo. Benar, sama dengan tinggi jajar genjang. Karena rumus luas jajar genjang adalah, apa rumusnya tadi anak-anak? Alas dikali tinggi, benar. Maka luas dua segitiga tersebut adalah alas dikali tinggi. Dan luas satu segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi luas dari segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kita ulang ya. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Atau 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk luas daerah trapesium. Yang pertama, gambarlah dua buah trapesium siku-siku yang kongruen. Nah, seperti ini ya, trapesium siku-sikunya. Susun kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Nih. Ternyata luas dua trapesium sama dengan luas satu persegi panjang. Kita ulang ya, ternyata luas dua trapesium itu sama dengan luas satu dari persegi panjang. Luas satu persegi panjang. Jadi tinggi trapesium apa? Berarti lebar dari persegi panjang. Dan jumlah sisi sejajar trapesium sama dengan panjang dari persegi panjang. Jadi dapat kita simpulkan lagi nih. Luas persegi panjang tadi apa ya? Panjang dikali lebar. Maka luas dua trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Untuk dua trapesium ya, jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Bagaimana dengan luas satu trapesium? Berarti setengah atau 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke, kita masuk lagi luas daerah trapesium.
Gambarlah sebuah trapesium siku-siku dengan satuan ukuran petak alas dan tinggi sebarang. Kemudian potonglah menurut sisi-sisi trapesium lalu memisahkan dari kertas petakan. Kita gunting. Ya. Oke, udah terpisah ya. Selanjutnya, potonglah trapesium menurut garis setengah tinggi trapesium sehingga menjadi 2 buah trapesium kecil. Oke, kita gunting. Bentuklah kedua potong tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Kita bentuk lagi. Ya, ternyata bisa juga ya menjadi bentuk persegi panjang. Dan ternyata luas trapesium itu sama dengan luas dari persegi panjang. Jadi luas persegi panjang sama dengan setengah tinggi trapesium. Dan panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Jadi dapat kita simpulkan, luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, maka luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Ini luas daerah trapesium dengan cara pertama ya. Oke, gambar sebuah trapesium dengan alas dan tinggi sebarang. Nih. Ini ya, sisinya 3 satuan dan sisi B-nya 6 satuan. Dan tingginya 2 satuan. Hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Udah kita hitung tadi ya. Selanjutnya, potong antara sisi sejajar tepat pada setengah tinggi sehingga menjadi 2 bangun datar. Kita potong lagi nih. Iya, potong ya. Udah terpisah karena sudah terpotong. Selanjutnya, bentuklah kedua potongan menjadi jajar genjang. Nih, berbentuk jajar genjang ya ternyata. Oke. Jadi, tinggi jajar genjang itu sama dengan setengah dari tinggi trapesium. Trapesium sudah berubah jadi bentuk jajar genjang. Dan trapesium sudah berubah bentuk menjadi apa? Iya, benar, menjadi jajar genjang. Sepasang sisi sejajar trapesium sekarang menjadi sisi apa? Sisi alas dari jajar genjang. A ditambah B. Dan setengah tinggi trapesium itu menjadi tinggi jajar genjang. Maka rumus luas trapesium dapat diturunkan dari rumus luas jajar genjang. Yaitu, kita lihat dulu ya, luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Maka luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Berarti A ditambah B dikali setengah tinggi. Atau bisa juga nih, setengah tinggi dikali A ditambah B. Kita ulang ya, rumus luas trapesium adalah A ditambah B dikali setengah tinggi. Atau setengah tinggi dikali A ditambah B. Kita masuk untuk cara yang kedua dari luas daerah trapesium. Untuk langkah yang pertama, gambar 2 buah trapesium yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Udah ya, kita hitung lagi. Berapa nih? Hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Nah, ini udah ya, sisi B-nya ada 5 satuan, sisi A-nya 2 satuan, dan tingginya ada 2 satuan.
Sisi A dan sisi B selanjutnya disebut sebagai sepasang apa? Benar, sepasang sisi sejajar dari trapesium. Gabungkan kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk jajar genjang. Kita gabungkan lagi. Ya. Sisi sejajar trapesium A dan B sekarang bergabung nih menjadi sisi apa? Benar, sisi alas dari jajar genjang. Masih ingat nggak rumus luas jajar genjang? Dua buah trapesium tersebut sudah berbentuk jajar genjang. Bagaimana dengan luas luas dari rumus mencari rumus luas jajar genjang tadi apa ya? Iya benar, A dikali T, alas dikali tinggi. Maka luas dua trapesium tersebut adalah jumlah sisi-sisi sejajar dikali tinggi. Sehingga luas satu trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita ulang ya. Luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ya. Jadi jumlah sisi-sisi sejajar dikali setengah tinggi. Selanjutnya untuk luas daerah belah ketupat. Untuk langkahnya, gambar dua buah belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Kemudian hitung jumlah petak pada belah ketupat tersebut. Nah, ada diagonal B-nya ada 4 satuan dan diagonal A ada 6 satuan. Kemudian potong belah ketupat A menurut kedua garis diagonal. Kita potong. Gabungkan potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga berbentuk persegi panjang. Dua bangun belah ketupat kongruen sudah berubah menjadi satu. Wah, benar, persegi panjang. Diagonal A belah ketupat menjadi apa? Menjadi panjang dari persegi panjang, dan diagonal B belah ketupat menjadi sisi lebar dari sebuah persegi panjang. Maka rumus luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang, karena rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, maka rumus dua belah ketupat adalah diagonal A dikali diagonal B. Jadi luas satu belah ketupat adalah setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Kita masuk layang-layang. Gambar dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Hitunglah jumlah petak pada layang-layang A tersebut. Hitung ya. Ada berapa? Benar. Yang diagonal A ada 5 satuan dan diagonal B ada 4 satuan. Potong layang-layang A menurut kedua garis diagonal. Kita potong ya. Ya. Gabungkan potongan tersebut ke layang-layang B sehingga berbentuk persegi panjang.
Dua bangun layang-layang kongruen sudah berubah menjadi satu persegi panjang. Diagonal A layang-layang menjadi sisi panjang, persegi panjang, dan diagonal B layang-layang menjadi, diagonal B-nya menjadi lebar. Jadi, rumus layang-layang dapat diturunkan dari rumus persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang adalah P dikali L, maka rumus luas layang-layang adalah diagonal A dikali diagonal B. Dan dapat kita simpulkan bahwa rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Jadi, rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Jadi, ya setengah ya, luas satu layang-layang itu setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Sekarang kita masuk luas daerah lingkaran. Gambar sebuah lingkaran menggunakan jangka dengan ukuran jari sebarang. Nah, udah dibikin ya. Buat dua garis tengah sehingga lingkaran menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian salah satu juring bagilah menjadi 2 sama besar. Selanjutnya berilah warna yang berbeda untuk masing-masing setengah lingkaran. Nah, udah dikasih ya. Kita kasih warna kuning dan warna merah. Selanjutnya potonglah menurut garis jari-jari lingkaran. Kita potong. Susunlah juring-juring tersebut secara zigzag dengan diawali dan diakhiri juring yang kecil. Oke, gambar satu lingkaran lagi, buatlah 4 garis tengah sehingga menjadi 8 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Berilah warna, potong setiap juring dan susun seperti pada langkah 4 sampai 6. Nah, coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua. Ya, silakan beri komentarnya. Garis satu lingkaran lagi, buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Beri warna, potong setiap juring dan susun seperti pada langkah 4 sampai 6 tadi ya. Coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua dan ketiga. Bagaimana menurutmu? Coba perhatikan jika lingkaran dibagi menjadi 32 juring sama besar dan disusun seperti langkah ke-6. Coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan beri komentar. Ayo. Sekarang lingkaran sudah menyerupai apa? Benar, sudah menyerupai persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus keliling lingkaran adalah Pi dikali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah dikali V dikali 2R atau V dikali R.
Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran adalah R. Luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah V dikali R dikali R atau V dikali R kuadrat. Dan dapat kita simpulkan luas dari lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Nah, kita lihat contoh soal berikut ya. Panjang alas suatu segitiga adalah 12 cm dan tingginya 5 cm. Luas segitiga itu adalah berapa ya? Ya, diketahui alasnya adalah 12 cm dan tingginya 5 cm. Maka kita masukkan rumusnya. Luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 12 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 30 cm persegi. Oke, ini ada soal ya, bisa kamu kerjakan. Nih, perhatikan ya. Oke. Ya, kamu juga bisa berlatih dengan soal-soal yang lain. Sampai di sini paham ya? Semoga dapat dipahami. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang lainnya. Ibu Suci pamit, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.